Aceh nggak takut. Itu seperti yang Ibu Putri sampaikan kalau dipanggil polisi nanti. Bos, saya sudah hampir dibunuh 2 kali di KPU, jangankan dipanggil polisi. Saya sudah jadi tersangka 7 kali di KPU. Tapi Jakarta kenceng banget untuk membebaskan Suwung agar segera disampah, lalu tiba-tiba mau diberikan kepada oligarki, kan repot kita. Ya, Yang di sampingnya ada BTID di situ ya, ya. kalau sekarang isunya kan bagaimana agar BTIB besok dibangun besar-besaran di sana nyaman, tidak berdampingan dengan sampah gitu. Tidak bau. Ya, saya harus buka kartu di forum ini. Kadang-kadang orang Jakarta itu kan urusan perutnya sendiri yang dia bawa ke daerah, bagaimana dia nyaman dapat duit banyak gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi Ji, selama 6 bulan ini Ji? Niti Mandala akan penuh dengan sampah. Renon. Ya. Lapangan Renon. Ya, orang kan buang sampah di situ semua. Catat omongan saya itu. Pemirsa Balinus ID, kembali lagi bersama saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Balinus ID. Pada episode kali ini, Balinus ID bukan kedatangan sih, saya sebenarnya udah lama mengundang beliau, tapi karena kesibukan di Jakarta, dan kebetulan hari ini saya jawab chat dan ada di Bali. Langsung saja kita welcome, Ji. Terima kasih. Pak Putu Arte. Ya. Sapun napi gatro, Ji? Becek, estungkare. Becek. Kan itu yang paling penting sekarang, sehat. Iya. Semuanya harus becek, harus baik. Ya. Sehat, itu yang sehat. utama. Dan tidak perlu ada bau sampah lah gitu. Iya. Kadung kantongnya semisipis, yang penting sehat, Ji ya. Sehat yang penting itu. Iya. Kan, Ji, ya. nah ada apa tuh, Ji? Nah ada apa di Facebook tuh, Ji? Ini tadi pagi dia kaget juga. Ini Putu Arte vs Bunda Putri gitu. Apa judulnya? Putri Koster. Oh, Putri Koster ya. Ya. Ada apa itu, Ji? Jadi begini jalan ceritanya. Itu ada akunnya Ibu Riniti Rahayu, kan mantan anggota KPU Bali, kolega saya. Itu dia kebetulan kan dia jadi tim padasnya Bunda Putri sekarang. Kemana-mana ikut bantu beliau untuk sosialisasi sampah, itu kan bagus itu. Tentang gini sampah ya. Cuma dia merasa agak terganggu ketika kemudian ada statement di situ seolah-olah menyalahkan pemerintahan sebelumnya gitu. Artinya eranya Pemangku Pastike. Maka pemerintah hari ini seolah-olah yang kemudian menerima kena imbasnya begitu. Tiang kan komen terus. Mohon maaf Ibu, kalau ingin membuat statement sebaiknya berbasis data. Tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tapi tidak berbasis data. Karena Tiang pernah melekat pada Mangku Pastike hampir 5 tahun di periode kedua, jadi sedikit banyak tahu bagaimana polisi dan kebijakan beliau soal sampah. Tentang sampah. Termasuk masuknya 50 investor yang sudah mau mengubah Suwung itu menjadi pabrik sampah, tapi gagal oleh karena ada dinamika politik pada itu dengan wali kota Denpasar. Jadi kita tahu persis pada saat itu memang ada upaya. Nah, respon saya itulah yang saya akan buka kemudian. Berbeda dengan Pak Koster ini hari, saya lihat komitmennya cukup rendah, yang bilang begitu. Anggarannya saya beber. Anggaran ini sekian, tapi anggaran lingkungan hidup dan kehutanan dan lingkungan hidup sangat rendah. Berarti kan komitmen rendah. Nanti kita bukalah soal itu. Nah, ini di responnya kemudian jadi sangat personal. Jadi saya dianggap tidak bisa berterima kasih karena seolah-olah dibantu sama seorang Koster lalu jadi anggota KPU. Nah itu yang saya sebenarnya gimana? Ini kan nggak enak sebenarnya ngomongin personal ya. Kalau Tiang pun sebenarnya nggak enak nanyain Aji seperti ini karena sudah terbuka karena sudah terbuka. Pertama dia tidak kontekstual. Apa urusannya istri gubernur tiba-tiba bukan menjawab data saya gitu ya. Mestinya kalau kita berdebat secara objektif, dia kan debat dong data saya. Dulu Mangku Pastike nggak benar begini-begini, misalnya begitu toh. Atau sekarang komitmennya Koster bagus, berikan data kan. Datanya begitu. Ini. Lo jangan tiba-tiba personal. Terus kritis pada Koster sing bisa berterima kasih padahal dijadikan sama Koster oleh Koster jadi KPU. Nah, emang benar, Ji. Maaf nih, personal lagi. Maaf. Saya harus cerita ini. Panjang. Pak Kandi dan para pemirsa Bali News dimanapun berada, pada waktu saya seleksi 2007 anggota KPU, yang mendaftar itu 663 orang. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Guru besarnya seingat saya ada 60, doktornya ada 100 sekian. Saya hanya S2 waktu itu, satu-satunya. Jadi ada panitia seleksi 9 orang, yang kemudian menyeleksi saya 5 tahap.
Ketika proses seleksi, ketika pendaftaran, sampai menjelang masuk kemudian di parlemen, fit and proper test, itu nggak ada urusan dengan politik. Nggak ada urusan dengan Koster, Sumarjaya Lingge, Jung Puspoyogo, ya. Nama-nama yang membantu saya ini. Sugawa Kori, Cok Budi Suryawan, anak pahlawan Ngurah Rai, Puri Carangsari. Banyak orang yang membantu saya, termasuk Koster dan seterusnya. Banyak yang membantu saya, termasuk di Jakarta, Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Ahmad Basara, segala macam. Caimin, kemudian Anas Urbaningrum dan Nusron Wahid, banyak kawan-kawan. Nggak ada. Jadi pure ketika itu proses seleksi ini adalah kapasitas personal kita. Gitu. Karena kan gugur-gugur dia. Dari 600, kemudian gugur jadi 300, kemudian gugur jadi 100, lalu jadi 45, baru jadi 14. Jadi sampai diambil dari company profile, kapasitasnya macam-macam, Haji, kemudian tes psikologi, kemudian ada semua. tes tulis, ada tes macam-macam, sampai menuju 14. Artinya sampai gerbong ada di sini, ini betul-betul kompetensi luar biasa. Kalaupun ketika itu kita bawa ke ranah politik, maka yang punya domain ketika ranah politik itu adalah pemerintahan saat itu. Siapa? SBJK. Siapa itu? Partai Demokrat gitu. Artinya kalau pada saat itu Partai Demokrat, misalnya orang-orangnya SBJK tiba-tiba mau motong saya, habis saya gitu. Untuk menjelaskan bahwa PDIP dan Koster itu nunggu di ujung. Kalau saya dipotong di sini, selesai saya gitu. Ya, berarti waktu itu seleksinya memang syukurnya benar-benar kemudian karena saya punya kompetensi, saya kemudian berhasil masuk di 14 besar itu, saya tetap komunikasi dengan siapa? Dengan Jero Wace, dengan siapa? Dengan Pak Alit Putra, orang-orang Bali yang dekat dengan Demokrat. Beli berdua, tulungin Tiang, tolong Tiang tidak minta apa-apa. Biarkan pertarungan ini dengan baik, tolong dikawal. Kalau ada orang yang ganggu Tiang, padahal Tiang punya potensi segala macam, lalu mau dipotong, tolong dibantu dilihat. Nah, ini jadi bantuan yang disampaikan ke mereka itu ke Jero Wace sama Pak Alit Putra ketika itu bukan bantuan untuk seperti sekarang ini nentengin, tapi nggak bisa itu. Nggak bisa, tapi bisa. Untuk mengklirkan ini tidak ada yang instruksi. Karena ini semua ini guru besar nih. Tim seleksi 9 orang ini guru besar semua yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun gitu ya. Masuk semua. Masuklah. Jadi ketika bicara ranah politik, kalaupun dianggap dikawal saya waktu itu, yang awal saya adalah Jero Wace sama Pak Alit Putra ketika itu di Demokrat. Nah, barulah masuk 14 besar. Nah, 14 besar ini barulah ranahnya ranah politis. Kenapa ranah politis? Karena voting dipilih oleh DPR Komisi 2. Itu orang-orang politik loh. Artinya hitung-hitungan politik pada saat itu. Nah, pada waktu saya seleksi, sebelum saya seleksi ini untuk masuk Jakarta dan tinggal 2 bulan untuk ikut seleksi dan segala macam untuk lobby-lobby politik, kan butuh anggaran. Siapa saya anggota KPU Bali? Orang-orang di Bali saja semua pada kaget. Orang di Jakarta sampai ada istilah ketika itu. Ini Putuarte, ini len sapu tangan kecenikan, len taplak meja kegedean. Sing cocok nanggung, yang gitu, nanggung. Sing pas di KPU pusat gitu model untuk dalam tanda kutip orang underestimate lah pada waktu itu. Maklum lah, saya bukan siapa-siapa, underestimate gitu ya. Tapi kelak kemudian sejarah akan berbicara bahwa kita justru sangat sangat diperhitungkan di level nasional setelah kemudian. Pada waktu saya mau berangkat ke Jakarta itu, saya gotong royong itu. Saya minta bantuan teman-teman, KPU Bali tulungin Tiang. Urunan, ada yang urunan untuk bekal di Jakarta gitu ya, biar bisa yang istilahnya 2 bulan di Jakarta tidur di Wisma Bali. Di Wisma Bali yang di Cikini itu, yang di depan Taman Ismail Marzuki 2 bulan yang kontrak tempat itu untuk kos gitu ya. Masih harganya waktu 80.000 per kamar per hari ya, murah. Nah, yang di sana urunan Tiang Pungle bantu Tiang 3 juta, Nyoman Parte bantu Tiang 3 juta, Sumarjaya Lingge bantu Tiang, termasuk saya datang ke ruangannya Koster juga bantu Tiang gitu. Koster bilang, nyaman keuangan Ben, artinya Tiang berterima kasih. Tapi bantuan berupa uang gotong royong. Gotong royong itulah. Untuk bekal di situ. Bekal di situ sampai Tiang punya waktu itu 75 juta sekian lah untuk bisa hidup di Jakarta selama 2 bulan gitu ya. Hanya sampai di situ yang lihat, karena ketika bicara soal peta politik, PDI kan oposisi waktu itu. Iya, nggak mungkin bisa. Tidak mungkin punya suara intervensi. Suara intervensi yang besar. Karena ketika bicara soal kekuatan di parlemen, mereka pasti Demokrat berkoalisi dengan Golkar segala macam, selesai ini barang. Gitu. Untuk menjelaskan bahwa
daya tawar PDI pada era saya itu cukup rendah, kecuali dia ikut-ikutan. Walaupun dia punya 11 kursi di Komisi 2 gitu ya. Golkar 12 kursi. Tapi ketika bicara kemudian voting mungkin akan rendah. Nah, tapi toh yang tidak ini tetap berterima kasih. Dengan beli koster di mana-mana saya sebut Pak Koster membantu saya bantuin dikasih bekal. Tapi saya ingin mengatakan bahwa janganlah ini kemudian lalu seumur hidup saya dibungkam tidak boleh mengkritik, padahal dia jadi gubernur sekarang. Saya mengkritik kebijakan beliau sebagai gubernur, bukan Wayne Koster pribadi. Buktikan mana pernah saya menghina dia seperti kata-kata orang yang kadang-kadang agak sarkas dengan menyebut fisik, body shaming macam-macam. Saya nggak pernah untuk menyebut masa lalunya. Bahkan saya ada sejarah yang kalau saya buka itu orang mungkin kaget hubungan saya dengan Koster. Saya nggak pernah gitu ya. Nah, sampai di situ. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan gara-gara Koster kemudian saya terpilih jadi KPU, terlalu jauh. Ketika proses politik di parlemen itu, nah ini saya harus cerita. Kemudian karena di situ akan terjadi koalisi partai menentukan, jadi paket istilahnya. Partai-partai ini akan bersepakat 7 orang ini kira-kira ini ketika voting sebetulnya formalitas sajalah itu. Nah, yang bagusnya kemudian saya punya bekal setelah Tiang pada saat waktu Tiang fit and proper test, saya harus jumawa mengatakan bahwa saya satu-satunya dari 14 orang itu yang kemudian mendapat standing applause di 42 anggota Komisi 2. Semua berdiri itu. Semua tepuk tangan. Saat fit and proper test fit and proper test DPR ya? Iya, begitu keluar teman-teman jaringan dari Papua macam-macam di atas yang jadi supporter saya udah nyalamin saya bah satu-satunya beli pasti lolos dah ini pasti lolos dah gitu. Nah, ini tetap harus ada komunikasi politik dengan teman-teman partai. Nah, itulah. Nah, di jaringan PDI sendiri, kalau kita bicara Koster ini sampai hari ini terjadi, maka penjelasan hari ini menjelaskan kenapa Wiarsira Kesandi tidak bisa lolos. Nah, padahal dia sudah PAW. Di faksi PDI sendiri pasti akan ada pertarungan antara faksi Kristen dengan faksi nasionalis. Pada saat itu saya ada di ranking 2, Mas Kandi. Faksi Kristennya ada ranking 1, ada namanya South Sirait. Saya di PDI ranking 2 saya. Jadi tidak benar bahwa saya ranking 1 diusung sama PDI. Enggak, South Sirait yang didorong sama PDIP. Untuk dipertukarkan dengan partai yang lain gitu. Agar bisa 7 orang ini dapat. Di Golkar, ketua KPU pada saat itu yang nomor 1. Saya nomor 2 juga di situ. Kenapa saya lolos di Golkar nomor 2? Karena kompetensi. Priyo Budi Santoso ngomong. You butuh, Priyo Budi Santoso waktu itu jadi sekjen. You yang punya kompetensi. Dan Golkar ngambil you untuk bisa dari orang kedua yang bisa di KPU setelah kedua. Karena pada waktu itu kan 7 orang anggota KPU ini 5 orang tidak berasal dari KPU daerah, sehingga dari luar, akan menyulitkan pekerjaan di lapangan hal-hal teknis. Saya dianggap bisa karena mengerti hal-hal teknis, dianggap kemudian harus masuk ini barang gitu kira-kira ya. Yang harus masuk, dia ambil nomor 2. Nah kemudian mereka bertemu ini partai-partai ini, apa yang terjadi? Golkar dan beberapa partai yang lain tidak mau ngambil orang PDI yang di ranking 1 itu, saya yang diambil. Jadi artinya waktu itu Pak tuh kalau ngandelin dari PDI, kalau kita bicara partai kalau orang partai-partai itu tidak ngambil saya selesai juga karena di PDI sendiri saya nomor 2 kok. Itu jadi maka pertanyaannya jasanya Koster ada di mana ketika bicara itu kecuali kemudian urusan uang. Apalagi kemudian bicara soal faksi di PDI sendiri misalnya. Saya Ahmad Basarah, Jung Puspoyoga saya cari. Jung Puspoyoga saya datang dia wali kota, saya datang ke ruangannya. Tapi kemudian saya berseberangan dengan Jung Puspoyoga, dia calon gubernur di sebelah, saya Mangkupastike. Beliau bijak, welcome. Sampai hari ini pun tidak ada masalah dengan saya gitu. Secara personal Secara personal. Saya kan juga manusia politik, ketika harus ada pilihan saya memilih Puspoyoga atau Mangkupastike, saya kan bicara kualitas Mangkupastike yang harus berbeda. Apakah kemudian nyaman atau tidak nyaman karena pernah Jung Puspoyoga berkomunikasi. Atau Sumarjaya Linggih, kalau kita bicara peran politik ya, dia lebih real itu. Saya diajak ke ruangannya Priyo Budi Santoso, sekjennya, ini diperkenalkan sampai Priyo Budi Santoso menguji saya gitu. Jadi waktu itu teman-teman partai ini kan betul-betul punya kapasitas. Kalau ditanya macam-macam, tak, oh ini cakap. Sudah, persis seperti di fit and proper test. Jadi waktu itu ya partai-partai itu juga. Jadi artinya statementnya itu terbantahkan dengan realita yang terjadi. Bahwa sebenarnya yang Koster membantu saya secara finansial sama seperti teman-teman lain, ya. Tapi bahwa kemudian seolah-olah mengklaim satu-satunya dengan cerita itu bahwa Koster yang membuat saya jadi anggota KPU itu salah besar. Kalau kita bicara persentase, Koster ada bagian dari mungkin sekitar 5% lah.
Karena yang lain punya jasa besar, sangat Apa, besar apakah juga. menurut Aji ini bagian dari caranya untuk ngingetin Aji, tolonglah jangan bicara terlalu banyak. Ya, ini cara untuk membungkam. Hmm. Apa harus saya cerita lagi? Sebelum pilkada, Bli Koster 3 kali nelpon saya di Jakarta. Ya, saya tidak angkat. Sampai kemudian ada teman wartawan Bali Pos, Bali TV yang angkat. Bli, itu tadi nomor teleponnya Pak Koster itu yang nelpon tadi, tolong beli angkat. Oh ya, maaf, saya di kereta waktu saya naik kereta di Jakarta yang sesak begitu. Okay. Saya sangat menghormati Pak Koster karena membantu saya. Orang juga sudah tahu waktu saya ditelepon periode pertama saya kan paling kencang urusan Bali Mandara, urusan macam-macam tuh paling keras. Saya menghormati beliau karena pernah membantu saya karena dia akan nyalon. Telepon, ada apa Beli? Ayo kalau pulang kita ngobrol yuk. Tiang dijak ngobrol, tiang pulang, tiang ngobrol. Ngobrol di Sanur, di depan SMA Bali Mandara itu ada kafe, shop, ngobrol. Dari jam 12 sampai jam 7 malam, 6 jam saya ngobrol sama Pak Koster, ngobrol. Makanya kita tahu cerita A1 SMA Bali Mandara apa yang tidak elok saya ceritakan di sini. Suasana ketika sepak bola itu dibatalkan. Pak Koster bagaimana juga ikut stres, saya tahu itu. Karena beliau cerita, singkatnya adalah, beliau minta tolong, yang beli mau maju lagi, barang-barangnya beli. Artinya kita bahasa sederhananya secara politik, saya jadi tim sukses lah, bareng-bareng gitulah. Apakah konsultan atau apa? Yang bilang sama Pak Koster, saya menghormati saya menghormati kepercayaan ini gitu. Tapi dia bilang, kalau semua ada di calon, termasuk Beli, saya bilang gitu. Nanti siapapun yang muncul dari tempat lain, saya juga tidak akan ikut. Saya ingin menjadi bagian dari sedikit orang Bali yang harus berani bersuara ketika yang lain tidak berani bersuara, beliau. Yang bilang begitu sama beliau. DPR nggak berani bersuara karena menyelamatkan diri masing-masing, hibahnya, bansosnya, takutkah? Nanti dipotong sama gubernur dan seterusnya gitu kan? Ini realitanya ya? Oh, kenyataan. Kenyataannya seperti itu ya? Bantah itu, ada anggota DPR berani bantah saya nggak? Bahkan SMA Bali Bandara sekeras itu pun DPR nggak ada berani yang ngomong gitu. Kalau bukan karena Gede Swardana, Putu Arte, Pak Saswardike, Palguna, dan rame-rame yang ngomong, mana terselamatkan SMA Bali Mandara yang sekarang bagus. Apa DPR-nya yang nyelamatin Bali Mandara sekarang kembali normal untuk urusan orang miskin? Kan tidak. Nah, artinya saya sadar, saya mengatakan dengan bahasa sederhana, hegemoni politik di Bali ini sangat kuat. Akademisi semua terbungkam, apakah karena jadi spokli, apa jadi macam-macam gitu kan. Media juga dibungkam semua karena kontrak kerja seterusnya. Kan nggak ada orang. Ini bahaya ini kalau kekuatan sangat hegemonik itu. Bahayanya apa menurut? Nggak ada yang ngontrol. Akan terjadi kemudian 5 tahun. Kritik saya pada Pak Koster apa? Anggaran yang besar itu dia pakai untuk sesuatu yang tidak menjadi urgensi masyarakat Bali. Apa urgensinya bangun PKB? Pada saat sakit orang COVID begitu. Hanya kan dapat cibiran sebagai gubernur ini, akhirnya gubernur surat edaran terus bisa imbauan-imbauan saja. Nah, terkait dengan yang sekarang, Di, Aji bilang kan mungkin periode awal, Aji bicara banyak tentang. Saya sambung dulu. Saya katakan ketika pertemuan dengan Bli Koster itu, Bli maju. Saya hormati Bli. Saya tidak akan ngomong apapun sampai siapapun terpilih jadi gubernur. Belum tentu waktu itu dia menang, toh. Saya akan diam. Agar saya tidak ada kesan memihak ke sana kemari. Bahkan kemudian Digajah maju jadi calon gitu misalnya. Saya kan juga tidak ikut membantu. Saya hanya concern di beberapa tempat. Saya dibantu di Karangasem, saya di Bandung, untuk di Bali, kemudian di Kepri, ada Beritu Utara, ada beberapa daerah lain. Saya cari makan di situlah. Saya tidak usah main di Bali. Maksudnya kalau kemudian saya besok... Jadi Aji konsultan politik di situ. Iya. Saya tidak ingin di Bali, karena kalau misalnya nanti saya membela Digajah kalah, saya kritis bahwa calonnya kalah, pantas ya. Nah, kan konflik kepentingan jadinya dianggap saya kan. Terus kenyataannya sekarang Aji kritis? Ya akhirnya kan saya tidak ada beban. Karena saya tidak bersedia untuk ikut timnya Pak Koster. Saya katakan waktu saya ngomong sama anak saya, sama istri saya, Pak, kenapa ditolak? Ada 1-2 orang, Pak, sudahlah ini. Saya bilang sama mereka, apa kata rakyat Bali, orang Bali? Oh, Putu Arte Pidan paling kritis pada Pak Koster kebijakannya, dan ternyata kemudian kebijakannya yang salah itu kan memang didukung sama masyarakat. Jani dari tangan kanannya kuda tumpullah di pipis Putu Arte. Apa hidup kita hanya urusan uang saja, bukan harga diri, martabat, kapasitas kan? Saya cari uang di luar lah gitu.
Tapi saya berusaha dengan kapasitas otak yang saya punya, kapasitas kemampuan yang saya punya, saya nyalanang jenana marga lah dari catur marga itu. Ketika orang lain tidak mengambil peran kritis itu, karena ketakutan urusan dapurnya, karena ketakutan urusan payujakan segala macam, biarlah saya ngambil pilihan kritis itu dengan segala resikonya gitu. Aceh nggak takut? Itu seperti yang Ibu Putri sampaikan kalau dipanggil polisi nanti. Bos, saya sudah hampir dibunuh 2 kali di KPU, jangankan dipanggil polisi. Saya sudah jadi tersangka 7 kali di KPU. Lo baru dilaporin ke polisi, di KPU 7 kali jadi tersangka, dilaporin karena orang jadi caleg dicoret gitu kan, dilaporin ke Barreskrim, selesai. Tapi pertanyaan saya, bagian Haji yang mana nih mau dilaporin nih? Nah itu masalahnya, kalau undang-undang ITE kan sudah nggak bisa dilaporin, karena ada putusan MK. Ya silakanlah mau dilaporkan. Kecuali kalau dia nyari-nyari gitu, misalnya tiba-tiba saya sama anak saya ke jemput mamanya ke hotel gitu, dipotret, dibilang urusan ini kan pribadi akhirnya gitu. Beda urusan pribadi kan, mau menjatuhkan orang. Nah, itu ininya poinnya gitu ya. Sehingga saya pokoknya sepanjang kita berada di jalan yang benar, statement kita benar, kenapa takut? Ya, berbasis data, saya sangat menghargai kapasitas intelektual saya gitu. Saya tidak mungkin menyerang pribadinya Pak Koster, pribadinya Bunda Putri, nggak mungkin. Saya pasti menyerang kebijakannya. Oh ini salah anggarannya kecil gini-gini. Nah, soal sampah juga nanti yang kita bicarakan. Mungkin kita bahas lanjut ke topik permasalahan awalnya. Sampah sebenarnya ini, kan sampah ini. Betul. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Ji? Di Suwung ini kenapa sebenarnya? Karena Ji bilang tadi, Aji tahu. Karena Pak Koster bilang ini kebijakan sebelumnya yang membuat Pak Koster seperti ini sekarang kan gitu. Nah, zaman Pak Mangku Pastike itu semuanya sudah beres. Maksud saya beres itu beliau juga sudah bekerja. Jadi Mangku Pastike masuk 2008 mewarisi kontrak kerja 4 kabupaten pada zaman Deo Brate. Pak Deo Brate sebagai gubernur ketika itu hanya mengetahui saja. 4 bupati inilah, Anak Agung Gede Agung di Badung ketika itu, siapa di Gianyar, Raimantre di Coace di Denpasar, Raimantre ketika itu misalnya. Itu sudah bikin kontrak kerja dengan PT Neo. PT Neo yang dibawa oleh Sudikerte waktu itu jadi wakil bupati Badung. Untuk menyelesaikan, untuk bikin pabrik di Suwung. Ini 4. Jadi gubernur ketika itu beralih ke Mangku Pastike, dia tidak punya otoritas apa-apa. Karena memang menurut Undang-Undang Lingkungan, kemudian Undang-Undang Pengelolaan Sampah, ya, Undang-Undang 18 tahun 2008 itu gubernur itu ketika bicara soal apa namanya otoritas, kenapa TPA Suwung ini jadi wilayah provinsi? Karena dia TPA regional, lintas kabupaten. Nah, maka objek hukumnya Suwung itu memang wilayahnya provinsi gitu ya kira-kira. Nah, ini tidak bisa. Sudah lamin apa namanya, Pak Kade kan tahu kemudian di periode kedua apalagi gitu kan, ketika Mangku Pastike keluar dari PDIP, semua mau dijegal. Makin terkatung-katung ini kan. Nah, apa yang terjadi kemudian di Suwung hampir 10 tahun itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja PT Neo. Kenapa? Karena dia memproduksi listriknya dibeli lebih murah dari target oleh PLN. Dia maunya angka 12 sen, dia hanya bisa membeli PLN di angka 6 sen, mau dijual 9 sen, nggak bisa. Terus tipping fee, jadi orang yang membawa sampah ke sana 1 ton mau dicas $10, nggak mau, karena kan keberatan masyarakat. Pemerintah daerah juga keberatan, nggak bisa. Kalau tidak ada tipping fee di mana-mana, mau di Singapura, di Swedia itu pasti bayar truk masuk sampah di sana. Juga nggak bisa gitu. Karena kalau ada tipping fee baru bisa, kasarnya begini, swasta investor ya pasti cari untung dong. Tidak hanya bau-baunya saja kan. Nggak bisa. Semua nggak bisa. Apalagi kemudian ketika bicara soal ketinggian bangunan, cerobong itu. Cerobong asapnya udah nggak bisa melebihi. Nggak bisa. Ini kan keluar PT Neo, kemudian masuklah menurut Mangku Pastike ada 50 investor yang masuk. Tapi karena problem politik ketika itu dan juga karena problem perizinan segala macam, terutama cerobong itu nggak bisa. Sama sekali kemudian tidak bisa diatasi kasus di Suwung itu, sampai kemudian masuklah eranya Pak Koster masuk di situ. Artinya sebetulnya pada saat itu sebelum masuk ke sana kita masih ingat persiapan APEC gitu kan? Iya, persiapan APEC atau gini, G20 kemarin. Itulah G20, APEC semua itu bagaimana cara ini beres, kan sempat Luhut Panjaitan bolak-balik ke sana kan. Kemudian dibangunlah di Kesinman Kertelangu TPST, kemudian ada banyak biaya segala macam itu kan. Dan artinya waktu itu miliar, ya pemerintah pusat kan sangat komit untuk menyelesaikan persoalan sampah.
Nah, ini pertanyaannya memang komit menyelesaikan sampah atau komit mau ngambil paling lahan? paling tidak waktu itu dengan dia mau membangun itu kan clear. Tapi kemudian akal-akalan Suwung ketika itu kita kan tahu 200 miliar digelontorkan di sana, sempat katanya ditutupi sama ini biar nggak kelihatan, bangun penghijauan dan seterusnya. Nah, oke, lupakan. Masuklah eranya Pak Koster. Saya mau mengatakan di forum yang baik ini, Pak Koster juga korban kok. Korban? Ya. Beliau korban apa? Korban kebijakan nasional ini hari itu. Oke, seperti apa itu? Ada ada keputusan Menteri nomor 921 tahun 2025, ya, tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia itu untuk tidak lagi bisa open dumping di TPA. TPA harus ditutup. Kalau untuk di Bali kan dikasih warning sampai bulan November segala macam. Kalau tidak, kemudian nanti akan dipidanakan. Itu benar. Bulan Mei, hari ini kan ada beritanya itu. Bulan Mei kan sempat Pak Adi Arnawo dipanggil jadi saksi. Ya, jangan-jangan Kadis Lingkungan Hidup juga sudah sempat dipanggil jadi saksi, tapi itu tidak terpublikasi. Sempat disampaikan, dipublikasikan sama Pak Koster juga bahwa ya artinya juga Pak Koster saya kritik berlebihan belum tersangka lah, baru jadi saksi gitu. Gimana tersangka orang belum selesai gitu? Ya. Nah, maksud saya sampai gara-gara ini saya berkomunikasi bersama Pak Digajah sebelum saya kesini. Tolong kontrol ini, tolong kontrol ini surat keputusan Menteri ini gaduh. Kenapa? Sekarang di Sintang itu ada 2 truk buang sampahnya sama masyarakat. Karena bupatinya sama seperti di Bali juga mungkin pressure habis-habisan daripada dia dipidana. Iya, dibawa ke kantor bupati, dibuang di situ. Di Jawa juga pernah ada kejadian kemarin toh. Ada yang dibuang di daerah mana itu. Artinya apa? Ini ada problem policy tingkat nasional di level Menteri Lingkungan Hidup yang mempressure semua kepala daerah, gubernur, bupati harus selesai pada bulan November. Dan di Bali, Pak Koster dan kawan-kawan karena tidak siap, nginjeknya ke bawah akhirnya. Kan itu persoalan. Dengan statement yang kemarin itu, kalau sampahmu umpamanya ya itu juga dibawa kan ke rumahmu Pak, mau kayak sampah orang lain. Itu komunikasi buruk lah itu. Saya mencoba untuk memaafkan beliau, lagi sedang panik lah itu. Ya artinya ya kadang-kadang Pak Koster itu pada level, saya berapa kali mengingatkan beliau. Apa maksudnya beliau? Mungkin karena ini ranahnya kan sekarang sudah ke otonomi daerah itu ya, sampahmu maksudnya mungkin sampah kabupaten ini Badung selesaikan di Badung gitu. Urutan ceritanya seperti sudah yang saya bilang, ini ujung pertamanya ada surat keputusan Menteri 921 yang mewarning semua. Lalu di bawah apa yang terjadi, kepupungan semua kan, kaget semua. Kan itu yang terjadi ini hari. Gak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Makanya kalau kemudian browsing itu kan ada 12 TP mengkupuk nih Pak Jaya Negara sekarang. Mau meresmikan ini. Karena dia jadi kejar target. Tapi kemudian gara-gara dikejar target ini, kan tidak elok kemudian mengancam rakyatnya sendiri, itu loh maksud saya. Tidak elok, selesaikan. Kalau saya jadi gubernur, saya ajak semua kepala daerah rapat, kira-kira berhitung secara matematikanya, masa saya ngajari sarjana matematika sih? Perda sebenarnya kan udah dibuat sih. 2011 malah. Iya kan udah. Nah, kira-kira hitung-hitungannya biar masyarakat yang mendengarkan Bali News ini paham ya. Kira-kira hitungannya begini. Tiap hari TPA Suwung itu, produksi sampah yang masuk ke TPA Suwung itu 3.400 sekian ton. Denpasar saja memproduksi 1.000 ton. Dari 1.000 ton itu sekitar angka 800 ton masuk Suwung. Kemudian dari Badung sendiri 600 ton. 150 dia bisa olah, 200 masuk ke Suwung. Oke lah, kita proyeksi Denpasar saja dulu untuk memudahkan cara menjelaskannya ya. Nah, kalau kita jadi pejabat, kalau mau menutup Suwung, mari kita berandai-andai ini. Ditutup bulan November Suwung. Desember semua sampah ditutup. Kita kan harus berpikir. 1.000 ton yang ada di Denpasar ini kan harus terselesaikan. Betul tidak? Bagaimana hitung-hitungannya harus terselesaikan 1.000 ton ini? 1.000 ton ini harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara kemudian diolah sedemikian rupa. Diolah oleh siapa? Oleh TPST dan atau masyarakat. Yang salah adalah kebijakannya. Kebijakan ini benar. Jadi surat peraturan gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu bagus. Tapi itu bukan jalan tunggal. Kesalahannya di situ. Lalu memaksa semua diperlakukan sama berbasis sumber. Harus selesai di sumber gitu. Sudah jangan jauh-jauh. Di tempat podcast ini, mana buang sampah? Yang ada tebal modern di belakang. Tapi residunya ada yang ngangkut, Ji. Nah, residu ada yang ngangkut. Iya.
Anda mau bicara bahwa ada tebu modern karena ada halaman toh? Iya, ada halaman. Oke, saya tanya sekarang. Kalau itu terjadi di Sutoyo, di Hasanuddin, yang padat-padat penduduk itu, apa dia bisa bikin tebu modern? Agak susah mungkin. Teman-teman punya rumah kos yang bertempet-tempet, apa bukan tebu modern? Yang akan terjadi di tempat-tempat itu apa? Praktek yang paling rasional dan paling elok yang bisa dilakukan adalah, anak kos ngangon 2 plastik nah. Ani plastik besi anggonin organik, ani besi anorganik. Nanti biar diangkut. Itu kan yang paling minimal. Ya nggak bisa kemudian tiba-tiba orang disuruh hanya diangkut sampah anorganiknya saja, organiknya tidak. Saya mau mengatakan bahwa problematika topografi dan geografi serta sosiologis masyarakat kita di Bali tidak bisa dengan cara tunggal seperti itu. Belum kita bicara kawasan sekolah. Atau paling sederhana cara berpikirnya begini. Itu Dinas Lingkungan Hidup di sebat kabupaten kota dan provinsi. Kesana kemari ngangkut sampah. Kemana buangnya? Apa punya tebu modern untuk organiknya? Nah gitu misalnya. Nah, jangan-jangan diam-diam dibawa ke sekarang di Perda dan di Pergub kayaknya udah ada surat edaran untuk setiap instansi, setiap destinasi atau desa adat itu membuat tebu modern. Pertanyaannya, kalau saya jadi gubernur, jadi wali kota, seberapa banyak tebu modern itu bisa menyerap semua sampah yang kemudian di Denpasar 1000 ton itu? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan duanya juga dananya dari mana gitu. Nah, untuk masyarakat. Dan tebu modern itu memang pasti akan ada, tapi kan kemudian daerah-daerah tertentu yang seperti yang saya katakan kepadatan penduduk seperti di Jalan Sutoyo, Jalan Hasanuddin, jalan mana kan tidak bisa. Membuat mereka untuk mau memilah sampah saja sudah luar biasa toh. Bantuannya. Dan inilah yang kemudian diolah di mana oleh TPST. Jadi cara berpikir saya adalah kemudian udahlah yang paling sederhana tidak ada tebu modern. Ini kita bicara paling buruk ini. Maka semua sampah itu akan diolah di TPST. Artinya apa? Satu hari TPST di Denpasar itu harus bisa menghanguskan baik organik dan anorganik 1000 ton. Oke? Nah, ini perhitungan matematikanya nih. Untuk bisa menghanguskan 1000 ton ini jadi abu dan tidak ada residu kemana-mana, gitu kira-kira, maka diperlukan berapa tenaga insinerator motah yang gede itu. Insinerator botah harganya 1,3 miliar. Dia bisa menghabiskan 8 ton sampah per hari. Per hari per insinerator. Per insinerator. 8 ton. Maka kalau 8 ton ini kemudian dihabiskan untuk di Denpasar di 44 desa kelurahan itu diperlukan kira-kira sekitar 132 insinerator. Di tiap desa kelurahan rata-rata di Denpasar harus ada 3 insinerator. Sehingga rata-rata 24 ton bisa dihabiskan di situ. Kita main pukul rata ini. Gitu kan? Nah, untuk bisa membeli insinerator yang jumlahnya 132 ini butuh anggaran sekitar 171,6 miliar. 171,6 miliar. Ini baru barangnya saja. Nah, saya tanya di Denpasar ketika kita browsing untuk membangun TPST, 3 TPST butuh 100 miliar. Sekarang kalau untuk membangun 44 TPST, berapa miliar itu diperlukan? Itu 3 TPST 3 desa. Sekarang usulah anggap saja 4 TPST 100 miliar biar gampang saja. Ya kan? Berarti kalau 44 dibagi 4 kan 11. 11 kali 100 miliar kan 1,1 triliun. 1,1 triliun diperlukan di Denpasar selama 1 semester ini agar terbangun TPST dengan 3 insinerator baru beres. Pertanyaannya, bisakah ini terlaksana sebelum bulan Desember? Nah, gitu loh. Nah, kalau hitungan matematika ini tidak bisa dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Kalau itu ditutup, jangan-jangan sungai kita akan dibuangin sampah. Mulai lagi seperti dulu. Jangan-jangan menumpuk sampah di mana-mana lalu baunya keras ulat segala macam. Padahal katanya Kementerian Lingkungan Hidup ketika dia membuat policy ini untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tapi faktanya di lapangan masyarakat jadi sakit gara-gara bau, gara-gara sampah bertebaran di mana-mana karena policy yang salah. Maka solusinya apa? Kalau menurut saya, Pak Koster harus berani ngomong sama Menteri Lingkungan Hidup bersama yang lain, bersama DPR Bali, bersama DPR seluruh Indonesia. Pak Menteri, jangan kami diultimatum seperti ini dengan surat keputusan itu. Beri kami kesempatan untuk membereskan ini. Beri kami target yang sangat periodik. Hitungannya seperti tadi. Oh, di Denpasar kita butuh sekian insinerator untuk bisa beres. Bikin 1 semester kita bereskan sekitar 20 kelurahan gitu misalnya. Tahun depan kita bereskan 20 kelurahan lagi. Atau selama masa 2 tahun baru bisa beres semua kelurahan punya TPST.
Nah, mulai awal 2007 silakan sudah. Nah, 2007, oke. Baru kita tidak perlu nginjak rakyat gitu. Ini kan kakinya masyarakat diinjak semua. Harus begini, harus begini. Berarti sampai marah-marah. Dalam artian itu statement kemarin itu statement yang panik. Panik. Semua panik, tidak hanya Pak Koster. Bupati wali kota panik semua. Makanya Pak Jaya Negara juga rapat-rapat terus. Adi Arnawo sudah sempat dipanggil. Tidak hanya di Bali, di semua tempat di seluruh Indonesia. Ini yang terjadi karena kebijakan makro itu. Makanya saya Jadi kalau Haji ngomongin insinerator sebagai solusi, salah satu solusi juga ya. Itu sekarang kan sudah ada yang di yang di bukan di Guang ya, di bypass De Bagus Mantro itu. Kesiman Kertelangu ya, itu. Kesiman Kertelangu itu kan mangkrak. Itulah zamannya Luhut itu mangkrak. Saya dapat cerita dari Mangkupastike karena tidak ada pembiayaan untuk ongkos pegawai segala macam, nggak bisa jalan. Makanya kalau ini kemudian insinerator dan segala macam ini diberikan kepada kelurahan desa yang mengelola, itu bagus. Nah, ini lagi kritik saya ini. Kok desa adat? Enggak. Jangan desa adat. Di Perda juga ada desa adat, Perda desa adat itu. Iya. Desa adat disuruh ngelola sampah. Enggak. Tidak wilayah. Desa adat ini ngurusin sampah. Yang paling pas itu adalah desa dinas. Gitu. Desa dinasnya. Karena yang punya sampah itu kan bukan warga adat saja. Ya kan? Nyama-nyama kita yang nyama muslim segala macam yang tidak jadi warga adat itu kan juga punya sampah. Apa mereka tidak akan dikelola kalau di ujung tombaknya dipakai desa adat? Yang paling benar itu adalah desa kelurahan, apakah dia punya BUMD atau apa yang kemudian diberi kesempatan. Nah, kayak Kutuh nih, kan perbekalnya yang ngelola. Kutuh Badung. Yang bagus itu kan perbekalnya yang ngelola. Nah, kalau itu bisa dilakukan di semua tempat bagus. Yang lebih bagus lagi kalau kita bisa mengubah Suwong itu kemudian menjadi pabrik sampah seperti di Swedia atau Singapura dengan kekuatan sekitar sampai 10.000 ton satu hari. Nah, jangan-jangan tadi pertanyaannya itu sengaja orang Jakarta atau dari bukan Koster barangkali. Tapi Jakarta kenceng banget untuk membebaskan Suwong agar segera dari sampah lalu tiba-tiba mau diberikan kepada oligarki, kan repot kita. Ya, kan? Yang di sampingnya ada BTID di situ. Ya, kalau sekarang isunya kan bagaimana agar BTIB besok dibangun besar-besaran di sana nyaman tidak berdampingan dengan sampah gitu. Tidak bau. Ya, saya harus buka kartu di forum ini. Kadang-kadang orang Jakarta itu kan urusan perutnya sendiri yang dia bawa ke daerah bagaimana dia nyaman dapat duit banyak gitu. Jadi ujung-ujungnya masyarakat Bali yang ditekan. Betul. Makanya di forum ini saya ingin mengingatkan masyarakat Bali awasi itu Suwong. Oke, silakan ditutup. Pertanyaannya kemudian setelah ditutup, apakah kemudian dia berubah menjadi pabrik pengolahan sampah besar di situ? Mau jadi apa itu? Mau jadi apa itu? Kalau kemudian dijadi penghijauan, kemudian kembali jadi hutan kota, keren. Kalau jadi hutan kota besar-besar bagus. Kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya di situ. Tapi tiba-tiba oligarki masuk ke situ. Kita diinjak-injak di sini urusan sampah. Oh, lawan nggak bisa. Pernyataan ini masyarakat kan di media sosial heboh juga, Ji, dengan statementnya Pak Wayan Koster yang Haji bilang agak panik itu menyampaikan bahwa harus diselesaikan mandiri gitu. Jadi kalau ngomongin apa-apa harus rakyat menyelesaikan sendiri. Tugas pemerintah seperti apa? Iya, makanya ini kepanikan seorang gubernur, kepanikan seorang bupati wali kota tidak terjadi hanya di Bali saja, tapi di seluruh Indonesia gara-gara pressure keputusan menteri itu gitu. Karena kita sendiri sebagai daerah juga terlambat merespon ini dari awal. Menganggap remeh soal sampah ini. Sekarang baru diwanti-wanti dari Jakarta akan dipidanakan, baru kalang kabut semua kan. Karena tidak punya waktu salang kalang kabut, sehingga ada pipis bekadong angunan urana lenan gitu. Rakyat kita injak kan. Jadi menurut perhitungan Haji, tadi udah hitungan matematisnya sudah detail sekali ini. Cocoknya Haji jadi Pokli nih kayak. Nah, dari hitung-hitungan Haji seperti sekarang, ada Undang-Undang Provinsi Bali yang baru. Di situ ada PWA segala macam. Dan yang dengar juga PWA bisa per hari itu bisa dapat sampai 900 miliar loh. Jadi kalau menyelesaikan ini, kalau memang tamunya datang ya normal seperti ini, kayaknya setahun aja selesai dengan dana ini. Pak Kandi, 1,1 triliun itu kalau berbagi antara provinsi sama Denpasar, gitu kan? Pakai 2 tahun anggaran, masing-masing 250 miliar. Berarti 2 tahun anggaran 500 miliar toh? Ya. Provinsi 250 miliar, 2 kali anggaran 500 miliar, selesai Denpasar. Jadi kan komitmen. Jadi. Betul. Badung nggak usah dibantu. Sudah selesai dia. Sudah selesai. 1,1 triliun dia 2 tahun udah bisa dibereskan itu. Apalagi Gianyar sudah selesai. Sudah selesai. Nah sekarang kan dirigennya ini. Pak Koster ini yang jadi dirigen toh. Genjet itu. Jangan rakyatnya digenjet. Bupatinya diinjak. Wali kotanya diinjak. Agus Mahesra yang diinjak. Ayo kita bareng-bareng.
ngajak berhitungnya seperti yang saya tadi ceritakan itu gitu loh. Kalau memang ketika mereka berlima, 4 bupati, wali kota, dan gubernur ini tidak bisa mengubah Suwung itu jadi pabrik besar yang butuh dana sampai sekitar 1,1 triliun juga. Untuk bisa gede seperti itu. Saya kebetulan pernah ada orang investor Cina presentasi ke saya untuk dia minta bantuan saya untuk jualan ke seluruh Indonesia gitu. Saya dengar itu sampai padahal kalau miliar itu referensi sebenarnya kan banyak sekali sih ya. Seperti yang Jay bilang tadi, mungkin di Singapura itu referensi banyak. Yang gede-gede ya. Yang gede-gede ya. Yang kecil-kecil di Banyumas bisa belajar. Sudah jangan jauh-jauh ke Kutuh kita bisa belajar gitu kan. Ini dekat ini, bisa dibereskan di Kutuh gitu misalnya. Nah, tapi pemikiran Tiang juga, mungkin Tiang membaca gininya Pergub kemarin, jadi peraturan gubernur itu ya mewajibkan, ini wajib ini bahasanya, setiap dinas dengan tebo modern. Nah, setidaknya selesai untuk itu yang saya bilang tidak rasional. Mewajibkan itu kan harus. Ya. Bagaimana mewajibkan bikin tebo modern di tempat kos-kosan? Gitu loh. Ini yang saya bilang, jalan tunggal ini yang salah gitu. Dia harusnya lebih sudahlah, jangan jauh-jauh. Masih ingat nggak peraturan gubernur yang 2018 itu, yang peraturan gubernur 97 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai? Oke, coba ke pasar ini ada cewek-cewek nih ke pasar. Semua masih pakai plastik. Sekarang kita nggak boleh air minum dalam kemasan di bawah 1 liter. Itu periksa itu semua. Masih bullshit semua ini surat edaran ini, macan ompong, macan kertas nggak ada. Kenapa ketika produk ini dibikin, realitas di lapangan tidak dibaca dengan baik, semua main di atas kertas? Nggak bisa. Tebo modern. Mungkin rumah saya di belakang masih ada halaman, saya bisa bikin. Tidak bikin tebo modern karena kebetulan ada sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter, saya sering buang di situ untuk yang organiknya. Tapi jadi itu organik aja, jadi yang penyelesaian untuk residunya yang nggak ada sekarang. Makanya saya bilang, yang paling rasional itu apa? Perlakukan semua sama. Gini deh, saya tanya Pak Kandi, yuk disuruh bikin tebo modern, bawa ke situ segala macam. Atau pilihan yang kedua, Pak Kandi, genang sok-sok dah dua itu, tong. Ane besok jangan organik dia ngurusin sama organik. Bang raga ngurusang di desa bayar jadi 75.000. Jangan kepilih. Yang gampang. Gampang toh? Ya. Karena dunia ini praktis bos. Ya. Anda tidak perlu cuci laundry. Masa rakyat disuruh ngurusin sampah seperti itu bareng-bareng? Gitu loh. Kalau memang kecuali kalau dia ada punya kebutuhan untuk cari kompos untuk bikin kebun segala macam. Kita kan ingin praktis. Sudahlah, suruh di desa membereskan itu. Masyarakat kita didik untuk memilah lalu diangkut sesuai dengan hari kalendernya, hari Senin organik, anorganik besoknya segala macam. Bereskan TPST di situ kemudian akan bisa jadi residu bikin paving, nilai ekonominya tinggi, pemulung bisa main di situ kan. Masyarakat juga tidak capek. Ini sekarang rakyatnya diinjek hanya karena kegagalan pemerintah yang gagap merespon seluruh dinamika ini itu. Jadi makanya kalau saya jadi gubernur ini hari, yang saya lakukan berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup. Jangan paksa kami mau dipidanakan. Kasih kami waktu 2 tahun, 3 tahun. Ubah itu peraturan menteri. Sebelum saya ke sini Pak Kandi, saya telepon Pak. Saya chat Pak Gede Gajah. Biar sampaikan. Ini gaduh seluruh Indonesia ini. Peraturan menteri ini. Nah kemudian setelah itu apa? Pak Koster berdiskusi dengan Bupati Wali Kota. Bikin planning yang bagus. Ya. Kalau jadi pejabat yang baik itu sebenarnya ngerti. Jangan-jangan nggak ngerti sampah di Penate berapa ton sebenarnya dihadirkan tiap hari. Kalau itu saja sudah nggak ngerti kan repot kita. Kalau beliau kan basicnya di matematika. Nah, maksudnya ini kan wilayahnya kan harus berkomunikasi. Loh kan semua orang PDI Perjuangan semua bupati-bupatinya kok ribet banget sih. Ya? Lebih gampang harusnya. Kumpulin itu, pressing. Kemarin kan bagus itu. Ketika mau membangun infrastruktur. Kemudian dana PHR Badung itu kan mau dibagi setengah-setengah, dipakai provinsi untuk bangun jalan underpass itu kan bagus. Nah urusan sampah juga sama. Apalagi dengan Undang-Undang Provinsi Bali sekarang ada Perda dengan pungutan wisatawan asing itu. Nah teman-teman di asosiasi atau stakeholder pariwisata sebenarnya banyak yang nuntut terkait dengan transparansi penggunaan pungutan wisatawan asing ini, terutama di Perda PWA itu ada memang secara jelas untuk penyelesaian sampah. Ya makanya kita nanti cek nanti. Itu pertanyaan yang ke Kaji. Kira-kira dana itu nanti untuk apa itu kalau umpamanya semua diserahkan ke masyarakat? Kita periksa APBD Bali, APBD Induk tahun 2025. Gitu yang sekarang ya? Yang sekarang. APBD Induk 2025. Saya tidak bicara APBD perubahan karena kemarin diketok toh, jangan-jangan ada yang bergeser.
Saya belum mendapatkan datanya yang bergeser itu karena belum dipublikasi. Tapi APBD induk hanya 60 miliar untuk Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Angka yang sangat kecil menurut saya. Bandingkan sekarang dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika gitu. Ya. Berapa itu angkanya? 391 miliar. Pos yang sama, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika. Yang di Bali 391 miliar. Oke. Jawa Barat berapa? 5,3 miliar. Untuk apa uang sebesar itu? Dia menanyakan itu untuk apa kira-kira? Hah? Untuk apa kira-kira itu? Tanya Pak Koster. Untuk apa? Saya mau mengatakan, kritik saya pada Pak Koster adalah bagaimana dia memanfaatkan anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat, itu yang saya kritik itu. Dulu ketika periode pertama tiba kok membangun PKB yang nggak jelas sampai berutang segala macam pada rakyat lagi sakit gitu. Harusnya kan diplot semua, kan bisa di APBD perubahan untuk di pending di situ. Atau mungkin alasannya kalau seandainya tempat untuk membuat insinerator ini tidak boleh disuung, atau mungkin bisa di PKB mungkin. Ya silakan. Tapi yang mau saya katakan, ada komitmen kuat untuk itu, yang kemudian komitmen itu tidak hanya di kata tapi berbasis pada angka. Data. Angka. Bagaimana angka anggaran itu? Inilah misalnya, kalau Pak Kandi, kalau kita mau ngecek Pak Kandi, komitmen nggak untuk membuat anak-anaknya menjadi lebih cerdas atau tidak? Maka pertanyaan sederhananya, lakar panaken lo lakar masuk kang S2 apa sih gitu? Lo kang Wang coba S1 dong kan, Bang nih S2. Berarti kan ada komitmen berarti. Apalagi sing masuk kang sekolah gitu misalnya. Kan anggaran untuk pendidikan berapa? Sama ketika berbicara soal berarti kalau sekarang Pak Butung lihat saya cek lagi dia. Di APBD-nya. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Berapa angkanya? 482,4 miliar. Itu termasuk dengan PKK nggak? Adat nih. PKK belum nih. Oh enggak, yang dimaksud dinas itu termasuk dengan BKK yang dibawa ke desa adat? Saya kira tidak, saya tidak tahu persis, tapi angka gelontorannya begini. Kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar, ya. 482,4 miliar. Apa untuk MDA itu? Nah, enggak ngerti lah saya, tapi gelontoran besarnya. Sekretariat DPRD 273 miliar. Ya. Nah, ini contoh sederhana. Kita wilayah pariwisata, Dinas Pariwisata cuma dapat 24 miliar. Nah, kalau kita mau komit soal lingkungan hidup, soal sampah, maka angka itu muncul di sini 60 miliar. Maka pertanyaan tadi saya jawab, dibawa kemana uang pungutan wisatawan asing ini, PWA ini? Ya, nanti akan kelihatan nih, apakah kemudian dia masuk di Dinas Lingkungan Hidup atau tidak? Karena di situ ininya toh gerbongnya untuk proses pengelolaan sampah. Kalau sekarang udah banyak masuk di Humas, ya Humas untuk publikasi apa yang dipublikasikan? Ya makanya jangan-jangan ini himbauan untuk sampah segala macam doh. Padahal kita butuh insinerator. Makanya angka 60 miliar ini tadi saya katakan untuk di Denpasar membangun 3 TPST 100 miliar ini kan nggak bisa. Paling cuma bisa membangun 2 TPST, itu pun kalau tidak dipakai yang lain. Gitu. Jadi dalam artian Pak Putu bilang selama sampai akhir tahun ini, karena itu APBD yang 2025 sekarang kan? Ya. Selama ini sudah tidak ada solusi untuk menyelesaikan sampah. Dengan APBD itu tidak ada. Tidak bisa. Tidak ada. Tidak bisa. Solusi yang paling gampang sekarang ini adalah jalan ceritanya kan begini. Gubernur, bupati semua seluruh Indonesia panik nih. Takut dipenjara. Yeah. Bulan Mei Adi Arnau sudah dipanggil jadi saksi. Yeah. Nanti ini mau dipanggil. Jadi gubernurnya juga takut karena penanggung jawab bisa dipanggil gitu kan. Segala macam. Bereskan dulu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ngomong ke sana. Kami jangan diancam-ancam. Ubah keputusan Menteri nomor 921 itu, beri kami tenggat waktu 2 tahun. Gitu kan? Nah, kalau gubernur harus presentasi. Kalau saya jadi Tiang paham itu tadi aja udah sampaikan. Nah, Tiang bilang yang terjelek, kita ngomongin terjelek, itu tidak bisa karena udah keputusan final, tidak bisa dinegosiasi lagi. Berarti sekarang yang jadi korban rakyat. Kira-kira apa yang akan terjadi selama 6 bulan ini? Niti Mandala akan penuh dengan sampah. Renon. Ya. Lapangan Renon. Ya. Orang kan buang sampah di situ semua. Catat omongan saya itu. Yang saya ramalkan 2 bulan lalu, terjadi ini hari. Kemarin kan ada truk, saya sudah bilang. Kalau truk-truk itu tidak dikasih masuk, itu akan diparkir itu di depan kantor gubernur. Kejadian. Kan karena marah. Ya, sederhananya begini. Ini ada aliran sungai besar. Kita tidak bisa berikan kanal dia untuk keluar. Jebol itu tanggul. Sama dengan ini.
Kalau tidak bisa, apa bisa semua orang bikin tebe modern? Apa yang akan terjadi? Di situ akan ada timbulan sampah, sungai akan berserakan, dimanapun tempat itu akan dibuang sampah secara sembarangan gitu. Dan jasa-jasa swalayan sampah itu akan cari-cari tempat liar lain yang sembunyi-sembunyi di mana untuk buang sampah. Apa ini yang kita mau? Lingkungan kita malah jadi rusak, padahal katanya mau memperbaiki lingkungan gitu. Iya, maka menurut saya katup ini yang harus diselesaikan. Ancaman ini harus dibuka dulu. Biarkan dulu disuung semua sambil jalan. Tapi harus ada komitmen kuat dari pemerintah Bali dan kabupaten kota. Kasih 2 tahun. Anggarannya nanti kita cek. Oh, Denpasar komit nggak untuk bisa 3 insenerator gitu misalnya. Seperti apa? Sambil mereka terus belajar kan. Karena membangun TPST saja, itu tadi sudah kasih contoh. Mangkrak. Tidak sederhana. Alatnya rusak, siapa yang perbaiki? Kita tidak punya profesional untuk itu. Bagaimana prosesnya? Itu kan tidak gampang. Ini butuh satu budaya baru gitu ya. Masyarakatnya juga untuk mendidik mereka untuk memilah sampah. Selama Aji kan udah keliling nih, keliling Indonesia, bahkan ada beberapa literasi dari luar juga. Apakah memungkinkan memang penyelesaian sampah ini dengan insinerator atau dengan sistem TPST yang ada di luar? Kalau saya, sebetulnya pilihan insinerator itu pilihan pendukung. Tetap pilihannya harus ada pabrik sampah yang super modern, canggih untuk bisa seperti Swedia sampai kekurangan sampah atau ngambil dari Inggris sampai sehingga jelas gitu. Harus diupayakan itu. Bagaimana caranya gitu. Aji melihat nggak? Sekarang Aji melihat nggak upaya dari Pemprov terutama Pak Wayan Koster untuk itu? Saya belum lihat itu. Dari mana Aji? Negosiasi itu. Nah, dari mana Aji ngambil kesimpulan belum melihat bahwa nggak ada komitmen? Tidak ada pembahasan pernah soal bagaimana mengubah Suwung kemudian untuk jadi pabrik sampah. Yang ada hari ini ceritanya adalah bahwa Suwung akan ditutup. Lalu kita diinjak sebagai rakyat untuk beresin sampah sendiri kan? Ya, kecuali kalau dia cerita Suwung akan ditutup. Saya punya program sama 5 tahun ini akan ada pabrik sampah di situ. Beberapa investor sudah masuk. Baru saya mulai bisa percaya gitu. Jadi kalau Ibu Putri kan selama ini jadi ketua tim untuk mempercepat penanganan sampah berbasis sumber itu. Ya, bagus. Bunda Putri bagus. Saya ingin mengatakan begini biar nggak salah persepsi masyarakat gitu ya. Seolah-olah saya mengkritik programnya. Enggak. Penanganan sampah berbasis sumber itu sangat baik. Ya. Mulai mendidik masyarakat sangat baik, tetapi dia tidak menjadi program agenda tunggal yang dipaksakan untuk menyelesaikan program besar ini. Nggak bisa. Karena karakteristik sumber sampah kita yang beda-beda itu. Pemukiman kita yang beda-beda. Ini berbasis sumber ini akan bagus di mana? Di Grogga, di mana? Di Petang gitu kan? Ya, yang masih tebelnya banyak gitu kan? Ada pedesaan semua. Tapi kalau di daerah padat, ini Batu Bulan aja nih sekarang coba buktinya tempat kita di sini. Sudah mulai persoalan tuh. Jadi dia memang harus ada banyak opsi. Maka tebe modern silakan jalan. Tapi pilihan yang lain apa? Didik masyarakat untuk memilah sampah organik, anorganik lalu diangkut. Setelah diangkut diproses di mana? Kalau tidak di tebe modern di TPST gitu ya misalnya. Sambil berpikir bagaimana caranya berupaya sedemikian rupa mewujudkan, menurut hemat saya harus segera sudah. Kalau saya ada dalam pilihan, maka pilihan yang paling radikal itu adalah bagaimana pabrik sampah besar yang bisa menyerot sampai 10.000 ton satu hari itu sudah bisa kita hasilkan. Kita mau berpikir Bali 100 tahun katanya. Ini hari ini 3.400. 10 tahun lagi jangan-jangan 6.000 gitu ya. Iya jelas. Apa TPST akan bisa menyelesaikan? Enggak. Terus. Harus ada. Katanya kita butuh mandiri energi gitu. Kenapa enggak kita upayakan misalnya ini? Nah, kalau gubernur ini hari Pak Koster bisa mewujudkan itu, dia akan punya legacy luar biasa daripada sekedar urusan PKB yang hari ini terkatung-katung itu gitu. Kalau dia mewujudkan pabrik itu. Berarti pertanyaan yang tadi dari Aji bilang komitmen untuk penyelesaian sampah dalam waktu dekat ini dari Gubernur Bali tidak ada. Bukan tidak ada tapi tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ya. Kita lihat dari postur dari APBD. Dari postur APBD, dari jumlah volume sampah, dan dari bagaimana kemudian masyarakat di bawah yang itu tadi variannya berbeda. Tebe modern itu akan jalan, tapi hanya di daerah-daerah tertentu saja. Daerah-daerah padat penduduk segala macam dia akan buang di sungai. Aji menyampaikan itu bahwa komitmen gubernur belum ada. Tidak ada komitmen untuk menyelesaikan dalam waktu dekat ini. Itu bukan karena kekecewaan Aji kan? Enggak, komitmen gubernur untuk menyelesaikan sampah ini dalam waktu dekat ada, biar nggak salah. Itu tadi, makanya dia kan kenceng sosialisasi soal tebe modern. Saya mengatakan itu bukan jalan tunggal gitu.
Bukan satu-satunya jalan. Kalau kemudian, itu tadi saya bilang, kalau Tebe modern dikampanyekan kan sama dengan nginjak masyarakat itu. Ya kalau masyarakatnya punya lahan untuk bikin Tebe modern. Kalau tidak, mau dibuang kemana gitu? Dibuang di sungai. Makanya mappingnya harus jelas. Tapi Tebe modern itu aja setuju. Oh ya, setuju. Setuju, baik setuju, itu baik kan? Itu. Sebagai salah satu opsi. Jadi mendidik masyarakat. Karena kan pasti kita punyaan cempaka, punyaan sandat, punyaan untuk pupuk. Pasti bagus itu. Nah, tapi kemudian kan karakteristik wilayah ini kan diperhatikan. Oh, kalau di Denpasar, kira-kira kalau di daerah Dohpuri sekitarnya ini nggak bisa nih. Kita harus bangun TPST. Padang Sambian nih, Padang Sambian Cloud KJ ini sudah pasti nggak bisa nih. Makanya harus ada TPST. Hanya beberapa rumah yang bisa Tebe modern. Maka kuncinya kita harus tunggu di TPST. Bagaimana caranya dua masyarakat ini kita didik dia untuk memilah sampah. Pangidang angkut sampah organik, anorganik bergiliran tiap hari beda-beda. Kan gitu. Ini yang saya maksud. Nah, jadi concern ini hari gubernur, ini langkah-langkahnya kira-kira ya. Gedor Jakarta agar diberi tenggat waktu. Yakinkan presentasi di Jakarta bahwa kami akan bereskan 2 tahun dengan presentasi seperti ini. 1 semester kita hasilkan sekian TPST. Tadi kita kan sudah berhitung. 2 tahun beres kok. Dengan angka 1,1 triliun itu TPST dan seterusnya. Bisa dibereskan. Setelah itu genjot ini, bupatinya PDIP semua di 4 kota ini, bereskan semua. Kemarin sebenarnya TPS 3R kan udah banyak sekali ada di Bali, Ji. Itu kan hampir sebagian besar nggak jalan sampai sekarang. Iya, makanya sekarang setelah ada ancaman-ancaman dari Jakarta itu suka tidak suka kan kita harus sudah mulai mengubah cara berpikir kita untuk problem Mungkin itu. postur anggaran ini ya kita ngomongin postur anggaran karena Aji bilang tadi di mana tuh banyak tuh di pemajuan adat. Ya di adat hampir 500 miliar itu misalnya di sana. Nah, saya tidak tahu apakah pos ini kemudian sudah mengkalkulasi PWA tadi itu ya. Kalau PWA itu kemudian sudah dikalkulasi di sini ya harus ada revisi. Tapi kan ketok palu sudah APBD perubahan. Nah, saya tidak tahu bagaimana. Tapi yang saya mau katakan kalau kita salah mengkalkulasi anggaran, ini kan sebetulnya komitmen. Kalau komitmen kemudian tidak ada untuk menyelesaikan, maka anggarannya juga pasti akan tidak ada gitu. Tapi kalau kepupungan seperti sekarang karena semua sudah diplafon, maka kita injak rakyat gitu. Kan gitu aja urusannya. Paling gampang, injak rakyat biar kita nggak kena pidana gitu. Rakyatnya melawan kalau diinjak. Sekarang dengan alasan ini anggaran untuk pemajuan adat mungkin itu termasuk BKK. BKK udah cair ke desa-desa. Sekarang saatnya desa dong yang bergerak kalau seperti itu. Pemikirannya gimana, Ji? Ya makanya anggaran adat ini dengan dana desa ini disuit kemudian untuk bisa mewujudkan TPST. Harusnya semua dibongkar itu. Biaya dana desa itu. Bawa kepada fokus program untuk penanganan sampah TPST. Saya menyarankan itu dikelola sedemikian rupa sehingga terbentuk TPST tiap desa kelurahan. Kalau itu bisa dilakukan secara keroyokan, saya kira persoalan ini akan bisa terselesaikan dengan cepat itu. Sekarang kan butuh leadership yang bagus. Yang salah adalah jangan injek rakyat. Wajib ini, padahal nggak ada apa-apa. Sudahlah, cukup cabut itu pergub-pergub yang nggak efektif itu kan. Ya, buktinya air mineral dalam kemasan. Saya kadang-kadang, kelompok ahlinya berani nggak negur gubernur gitu. Kalau saya jadi tim ahli kayak Semarang, saya akan lawan gubernurnya. Mungkin itu untuk gitu. cara mengurangi cara pengurangan untuk produksi sampah memang. Sudahlah, Pak Koster harus belajar lagi bicara di wilayah publik gitu. Berarti dengan biaya humasnya segitu itu harusnya itu tuh statement itu. Kalau saya jadi dia, saya menghormati pikiran-pikiran itu. Tapi berikan saya kesempatan untuk menata ini dengan baik. Kan lebih enak begitu. Nah, itu kayak misalnya sampah memang boleh mau sampah saya kirim ke rumahmu mau. Kalau saya jadi gubernur kan nggak usah ngomong begitu, jujur aja bilang ini tugas kami berat, bantu kami, tolong bereskan sampah di rumah masing-masing agar beban kita di provinsi tidak terlalu besar, bantu kita. Kalau semua rumah tangga membantu kita juga ringan semua, kan enak gitu. Ya Pak tuh Ampura ya, yang panggil Aji panggil Batu tadi. Nggak masalah. Karena gini, tadi ngelihat nggak? Aji ngelihat nggak? Sebenarnya seperti statement-statementnya beliau itu seperti orang panik atau gimana ya? Aji ngelihatnya gimana dengan situasi yang belakangan ini? Terlalu banyak problem. Dalam konteks komunikasi publik, ini kan sudah 6 tahun nih, yang memang tidak terlatih. Ya, kita harus mengatakan dengan jujur beliau tidak terlatih untuk itu. Ini kita ngomongin ini bukan bermaksud menjelekkan atau apa ya. Karena kita sayang dengan Gubernur Bali. Saya berapa kali bikin status. Iya. Saya masih ingat dan sempat diikuti sama beliau dan agak rapi dan tidak ada masalah. Saya katakan apa? Kalau ditanya wartawan tidak harus jawab.
gitu kan? Harus difungsikan struktur organisasi di Pemprov itu secara bertingkat. Misalnya levelnya apa? Jubir. Kalau jubir salah akan dibenarkan oleh Karohumas. Karohumas salah masih dibenarkan oleh Sekda. Sekda salah dibenarkan oleh Wakil Gubernur. Wakil Gubernur salah dibenarkan oleh Gubernur. Jangan juga tiba-tiba ada wartawan ditanya, sudah biar jubir saya yang jawab, kan begitu, bisa begitu toh. Kalau apalagi kita lagi sedang panik itu, belum sisiran segala macam itu. Kalau saya jadi pejabat, sudah dengan jubir saya saja, dengan Karohumas bereskan itu. Menghindari itu, kita lagi sedang stres segala macam, lalu ngaco-ngaco ngomong dong. Itu kan ngomong ngaco-ngaco, jadi panik begitu hanya kan viral. Sudahlah, kembalikan lagi tatanan komunikasi publik itu kepada struktur organisasi yang ada di Pemprov. Kita ngomongin komunikasi publik. Karena bahasan kita pertama, pertanyaan Tiang juga, ada apa dengan Putuarte vs Putri. Kembali ke pertanyaan itu. Ini bagian dari komunikasi yang publik yang kurang elok menurut Padu? Iya, saya kira. Dua-duanya lah. Pak Koster wilayah publik, Bunda Putri juga tidak pas. Saya masih berpikir positif bahwa bukan dia yang ngomong, buzzer-nya yang ngomong gitu ya. Tapi bahwa buzzer-nya diberi otoritas untuk ngomong begitu kan mewakili dirinya gitu. Ya, itu enggak elok gitu. Jadi masa saya harus ajari? Pernah nggak saya bicara soal personal itu? Yang saya komen di Rini Rahayu itu, ya itu tadi. Saya bicara data, jangan menyalahkan pemerintah sebelumnya. Maka jawabannya apa? Kalau beliau jadi Bunda Putri menjawab pertanyaan saya yang cerdas, dia akan jawab, enggak, pemerintahan sebelumnya salah. Memang tidak ada pekerjaan. Saya tahu kok ini datanya. Nah, gitu misalnya. Enggak, pemerintahan hari ini mengalokasikan anggarannya begini dari PWA sekian, dari PWA, kan gitu enak. Jangan tiba-tiba jawab singidang berterima kasih gitu kan, aduh. Ya. Ini lanjutin dengan PWA dan APBD yang harus ngundang orang Pemprov ini harusnya ya bisa menjelaskan ini ya Pak ya. Betul. Nah, closing statement Ji, ini nggak terasa satu jam lebih yang gini sama Ji. Mungkin sebenarnya banyak yang pingin yang tanyakan terkait dengan. Ya nanti kita cari waktu lagi. Ya. Tapi poinnya dari dua topik kita ini. Pertama saya ingin mengatakan highlights-nya untuk urusan sampah. Langkah pertama Pak Koster dengan jajarannya dia harus bertemu Menteri Lingkungan Hidup, revisi surat keputusan Menteri itu, agar tidak gaduh di seluruh Indonesia. Apa saya tidak bekerja? Saya sudah bekerja juga. Jadi jangan dipikir saya tidak sayang Bali. Saya komunikasi dengan Padi Gajah karena jaringannya kuat di Prabowo Subianto. Padi, ini gawat nih. Kalau ini sampai terjadi menterinya gaduh seluruh Indonesia, semua akan terjadi buang sampah di kantor bupati, akan meledak di mana-mana. Tolong beritahu Presiden agar merevisi keputusan menteri itu. Nah, kalau ini berhasil kita revisi, kita bisa bernafas. Gubernur, bupati tidak perlu nginjak rakyat dulu gitu kan. Nah, langkah yang kedua, tata ini. Cek betul bagaimana kebutuhan. Baru kita bicara soal anggaran itu kan. Oh, ternyata 3 insinerator tiap desa diperlukan atau apa. Bagaimana penataan anggaran APBD 2006 diseriusi dan seterusnya. Itu Astungkare kalau diberi waktu 2 tahun beres semua. Harusnya selesai ya. Ya, masyarakat mulai diajari dengan baik, kumpulkan. Saya belum pernah lihat itu bahwa ada sangkap-sangkap di tiap banjar segala macam untuk menjelaskan sampah dipilah begini-begini, nggak ada itu. Pak Andi kan kerama Banjar. Iya. Pernah ada sosialisasi begitu? Kalau untuk penjelasan secara khusus. Via WA aja biasanya ada. Nah, itu karena harusnya dikumpulin. Iya. Kalau tidak akan begini, implikasinya begini, paling tidak secara fisik di tiap-tiap banjar dinas gitu kan. Pada waktu sangkap gitu, ajak cerita seperti itu. Mulai besok hari setiap tanggal ganjil kita terima sampah organiknya. Tanggal genap sampah anorganik, tapi bereskan dulu TPST-nya dengan baik tuh. Itu. Yang kira begitu. Kembali lagi terakhir Ji. Ini dia ngomong ke personal lagi. Ya. Secara personal aja nggak ada masalah dengan Bu Putri kan? Udah. Nggak ada ya? Ini sama-sama alumni GMNI. Tidak pernah. Malah kalau beliau masih ingat, saya sama Lid Klakan yang jadi saksi matanya the first love-nya Pak Koster. Waktu beliau bertiga sama saya ke Tabanan gitu, ketemu pertama kali dengan Bunda Putri di sana jadi MC tuh. Iya. Nah, ada, secara pribadi tidak ada sama sekali. Bahkan dulu ketika kami masih berseberangan di Karangasem, saya jadi konsultan, Pak Koster orang PDI, COVID ini, saya sering chat beliau untuk mengingatkan
Bu Putri, tolong ingatkan beli coaster itu jangan-jangan nanti salah regulasinya dibuat bisa kena ciduk KPK gitu. Saya sering ingatkan gitu. Tapi kadang-kadang juga responnya kan nggak bagus itu. Mungkin lagi panik segala macam. Saya mengingatkan begitu dipikir cawe-cawe gitu kan. Kadang-kadang nggak elok begitu. Padahal saya sudah. Ya seperti sekarang ini. Niat saya apa? Saya ada hubungan apa dengan digajah gitu. Tapi karena saya tahu di Gajah bagus komunikasi dengan Prabowo dan saya merasa kalau kebijakan ini kemudian dilaksanakan akan Bali relatif tertolong, ya saya chat beliau, Pak Digajah. Saya sudah pelajari ini kira-kira biang keroknya ini. Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini coba dikomunikasikan. Kalau kira-kira nggak dikomunikasikan, semua daerah di ultimatum bulan November ngeri nih, semua bisa buang sampah ke kantor bupati ini. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Artinya niat saya kan baik gitu kan, untuk membantu menyelesaikan persoalan kita gitu. Jadi nggak perlu nginjak rakyat. Nggak perlu nginjak rakyat itu. Oke, sukses Ji. Ya. Pemirsa Balinews ID, sekian dulu perbincangan saya kali ini bersama Gusti Putuarte. Jadi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi setidaknya membuka pikiran sedikit pemimpin-pemimpin kita yang di Bali bahwa kalau kita mau menyelesaikan sesuatu yang pertama itu adalah komitmen. Jadi ya harus punya komitmen dan itu bisa segera terrealisasi. Jangan sampai kita mengeluarkan statement-statement yang ya memunculkan penafsiran yang beda yang terlihat bahwa kita lagi sedang panik. Jadi akhir kata saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Balinews ID, lugas dan inspiratif.